Oke, kita ajak Anda untuk kembali bergabung dengan Bung Rocky di jalanan. Di jalanan. Kalau dulu ada film ini, filmnya jadul banget ini ya, Ali Topan Anak Jalanan. Sekarang tuh Iya, itu yang bikin teman saya tuh namanya Teguh SH. iya 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 ya. Tapi kita ditawain oleh gen milenial sama gen Z kalau ngomongin soal itu kelihatan banget lu tua lo gitu ya. Bukan lagi tua uzur, Tapi kita Litopan. ya, walaupun sudah tua, tapi kita akan bicara soal bukan bukan tua lah, walaupun sudah apa ya cukup matang gitu usianya, tapi kita Iya, tetap tetap semangat berbicara tentang hari ini. Bung Rocky, ada satu yang serius yang saya kira orang luput memperhatikan, yakni berkaitan draft RUU daerah khusus Jakarta yang tadi pagi kita bahas juga ya. Ternyata selain bahwa kemarin kan orang ribut bahwa presiden itu akan menunjuk gubernur DKI Jakarta itu dan tidak lagi melalui pemilihan pilkada. Tapi ternyata ada pasal yang serius sekali. Kalau pasal tadi kata ini orang berspekulasi disiapkan untuk Kaisang gitu. Ada pasal hmm, yang serius yang saya kira ini otomatis memang akan Gibran yang jadi penanggung jawabnya bila Gibran nanti Prabowo Gibran memenangkan Pilpres. Yakni pasal 55 ayat 3 disebutkan bahwa oke. akan dibentuk wilayah aglomerasi. Aglomerasi itu terdiri Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Cianjur, Jabodetabek, Jur, ya gitu. Dan di pasal 55 ayat 3 disebutkan bahwa wilayah ini akan dipimpin oleh wakil presiden. Waduh, ini luar biasa Ih, ini jadi kayak adipati atau apa dulu tanah perdikan gitu kalau dalam tradisi Mataram ya. Punya kekuasaan sendiri dia. itu justru kalau sampai Cianjur itu ada vilanya Ali Topan di situ. Dalam cerita Oh, Ali Topan itu anak Jakarta yang bolak-balik ke Cianjur oh gitu. untuk pesta-pesta, tapi sekaligus kasih kritik kepada pemerintah. Jadi kita mau ingat bahwa gejala yang disebut Jokowisme itu semacam keinginan untuk terus mempertahankan kekuasaan dia tuh dalam bentuk apapun. Jadi perencanaan kejahatan memang udah berlangsung sejak awal tuh. Nah kalau kita bayangkan bahwa itu sampai Cianjur itu artinya separuh dari Jawa Barat. Padahal Gibran itu harusnya menguasai problem-problem kedaerahan, bukan menguasai wilayah tuh. Kalau dia jadi wakil presiden misalnya kan ibu kotanya ada di Kalimantan, tapi dia Ya, menguasai Jawa Barat kan itu artinya suatu pengendalian politik maksimal. Ini jadi semacam pan atau pan Jokowisme tuh, sama seperti ya betul tadi itu raja-raja di abad lalu itu berupaya untuk memperluas wilayahnya dengan menempatkan putra mahkotanya kan. Dan itu yang menyebabkan makin lama makin konklusif bahwa ini adalah sebuah dinasti itu. Jadi kekuasaan wakil presiden itu diberi mandat langsung oleh presiden yang sekarang kan itu lucunya di situ. ya, ya. Ini ngeri banget ya kita membayangkan jangan-jangan dengan dasar itu nantinya kalau mereka seandainya mereka terpilih mungkin Gibran yang akan tetap bertahan di Istana Jakarta sementara Pak Prabowo yang di Kalimantan Timur. Jadi justru terkesan presiden yang diasingkan ke Kalimantan justru yang tetap berkuasa sepenuhnya di aglomerasi itu dan saya kira di situ jelas di situ motifnya adalah motif ekonomi karena ini kan wilayah ini Ya. kawasan inilah ekonomi terbesar di Indonesia. Itu istilah aglomerasi, itu istilah yang biasa dipakai di ilmu kedokteran, yaitu penggumpalan Oh, darah karena bertemunya banyak enzim misalnya. Jadi kelihatannya begitu, digumpalkan supaya bisa dikuasai langsung oleh wakil presiden. Dan yang disebut wilayah aglomerasi, itu wilayah urat nadi bisnis tuh. Nah itu sebetulnya yang kita bayangkan bahwa semua hal yang menguntungkan Jokowi, itu akan dibuatkan hukumnya sehingga seolah-olah ini kan berdasarkan hukum tuh. Padahal itu adalah penyelundupan hukum untuk kepentingan satu dua anak presiden. Jadi dasarnya begitu. Mungkin akan diperluas nanti juga Medan area akan dibikin sampai ke Sibolangit dan tembus ke Aceh itu dan itu wilayahnya Bobi Nasution misalnya. Jadi semua hal yang masih memungkinkan untuk diakali oleh Jokowi itu akan dia paksakan. Tetapi kita tahu bahwa koalisi Jokowi juga itu mengerti apapun yang diucapkan Jokowi itu adalah bagian dari manipulasi dia tuh. Nah orang semacam Erlangga, Julhas, siapa lagi yang bergerombol di situ kan tahu nih akal-akalan ini. Jadi bagi mereka mungkin selama itu juga masih bisa menguntungkan, ada pembagian keuntungan atau pembagian proyek ya dia iyain aja. Tetapi pada akhirnya akan berlangsung kritik internal seperti kasus DKI dari 7
berapa tadi? Tinggal satu yang mendukung Tinggal ide, dua yang mendukung, tinggal tinggal dua P3 yang dan menunjuk. Gerindra. Jadi semakin arogan Pak Jokowi, justru semakin terlihat ketidakmampuan dia untuk membaca politik secara rasional. Nah, orang yang udah masuk pada irasionalitas, itu dia akan lakukan semua hal. Nah, itu penanda pertama dari retaknya atau yang sering kita sebut the beginning of the end, itu dimulainya proses pengakhiran jabatan Jokowi. Nah, kita mau hitung misalnya dalam 1-2 minggu ini kalau kekuasaan itu tidak bisa lagi dipercayakan sepenuhnya pada Jokowi, artinya partai-partai yang berlindung di bawah Jokowi mulai tahu bahwa Jokowi sebetulnya udah get mad, udah mulai gila, kira-kira begitu. Ini kan kegilaan kan untuk Ya, memperluas wilayah itu pasti akan berbalik. Bahwa orang akan menuntut supaya Jokowi yang mending diimpeach saja kan. Jadi ini sebetulnya satu proses yang historis di mana kekuasaan itu membesar, kekuasaan itu menjadi makin tajam, dan tanda-tanda bahwa dia akan runtuh itu sudah dimulai diperlihatkan sekarang. Nah, monopoli semacam ini yang juga bagi investor asing menunggu momentum dan menganggap bahwa ya Indonesia nggak bisa diselamatkan karena tadi ketidakpastian hukum. Kan ini semuanya hukum yang tidak pasti itu, bukan tidak pasti, tapi hukum yang dibuat untuk membackup seorang anak kecil yang sebetulnya melanggar segala sistem pengangkatan secara demokratis. Nah, penunjukan Gibran nanti atau dibayangkan Gibran akan menguasai separuh dari Jawa Barat itu memungkinkan investor merasa ini akan ada konflik kepentingan, dan nggak ada investor yang masuk di dalam atau masuk ke Indonesia kalau konflik kepentingan itu masih diutamakan. Kan sinyal dari investor asing adalah jangan ada konflik kepentingan. Demikian juga di IKN kan. Dasarnya cuma itu. Begitu ada konflik kepentingan, investor asing itu nggak mau masuk. Karena itu udah jadi semacam etik dunia supaya tidak ada konflik kepentingan. jadi tapi dengan begini kita semakin paham ya, Bung Rocky, bahwa ini bukan semata-mata Jokowi dan keluarganya, tapi ada kepentingan ekonomi dan politik yang jauh lebih besar, dan bentuknya betul-betul ya dilegalisasi melalui perundang-undangan semua gitu. Ya itu yang kena diselundupkan oleh oligarki melalui sisa-sisa terakhir kekuasaan Jokowi kan. Kan kita bisa bayangkan itu penguasaan tanah di Jawa Barat itu mungkin 80% dari tanah di Jawa Barat cuma dikuasai oleh 2-3 pengembang properti dan 3-4 orang apa namanya nih, perusahaan-perusahaan manufaktur kan. Jadi kepentingan oligarki tetap hendak diselundupkan melalui regulasi itu. Nah, Gibran akan jadi boneka oligarki. Kan itu udah kita aminkan sebagai hukum ekonomi politik di Jawa tuh. Padahal Jokowi dalam semua dalil dia tentang pemindahan ibu kota, dia ingin ada pusat pertumbuhan lain. Jadi akumulasi itu mesti disebar ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Yang terjadi justru ada reakumulasi kan. Jadi mengatur wilayah Greater Jakarta ini dengan prinsip tadi aglomerasi itu artinya memusatkan kembali pertumbuhan ekonomi, dan itu artinya memperpanjang ketimpangan kan. Jadi bertentangan seluruh ide yang dibikin Jokowi. Mau supaya Jawa itu tidak jadi satu-satunya tumpuan pertumbuhan, tapi justru diaglomerasikan untuk kepentingan oligarki yang akan menumpuk modal di Jawa. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan dialognya, saya mengingatkan Anda saja. Nanti Anda akan dibilang bahwa partisan karena Anda tadi mengaminkan itu. Kata amin itu sensitif karena di istana pun sekarang diganti kobul. Tidak lagi amin di istana. Ya, mengamankan lah kalau begitu. Ini absurd juga memang. Oke, kita lanjutkan ya, Bung Rocky. Yeah. Jadi betul-betul ya, karena itu yang menjelaskan kepada kita mengapa pembangunan IKN dan sebagainya kita kritik sejak awal, bukan dalihnya dan justifikasinya adalah pemerataan. Tapi pembentukan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu menunjukkan sebaliknya begitu. Iya, itu semua modal pasti nggak mau pergi ke luar Jakarta. Kan itu memulai lagi dari awal kan. Pabrik-pabrik, kepentingan komunikasi kan. Semua peralatan bisnis ada di Jakarta. Nah sekarang Jakarta itu mau dijadikan lagi pusat pertumbuhan. Bahkan diperluas sampai ke Cianjur tuh. Jadi bayangkan misalnya kekuasaan wakil presiden di wilayah bisnis itu dipegang oleh keluarga Jokowi itu. Nah, kalau kita lakukan analisis politik ekonomi, selalu modal itu menyembunyikan seluruh sifat akumulatifnya itu
pada hukum dan akan dianggap oh ini kan ada undang-undangnya tuh. Iya, tetapi undang-undang itu dibuat untuk kepentingan yang sudah kita tahu. Jadi semacam menyembunyikan kucing dalam karung, padahal sebetulnya karungnya bolong. Jadi kelihatan tuh kucing siapa yang lagi berupaya untuk menggarong. Ya, ya. Dan identifikasinya jelas kepentingan kelompok modal dan politik itu. Karena PPATK itu baru saja melansir bahwa menjelang pemilu dan pilpres, itu transaksi yang mencurigakan itu meningkat Ya, sampai 100%. Dan itu ya. sebenarnya sudah kita tahu, tapi dan ini terkonfirmasi oleh PPATK. Jadi kalau kita lihat dari atas, mungkin oligarki ini udah numpuk dolar di dalam peti-peti kemas untuk dibawa kabur lewat pakai private jet, itu dasarnya tuh. Nah, sebagian masih berupaya untuk meninggalkan penguasaan melalui regulasi. Jadi dua hal lagi dilakukan tuh, dan itu biasa ketika rejim mau jatuh, pemodal itu akan menyelamatkan dulu harta dia ke luar negeri kan, sambil menunggu keadaan pulih. Begitu keadaan pulih dan regulasinya udah siap, dia balik lagi ke Indonesia kan. Jadi Jokowi hanya jadi boneka dari modal untuk mempersiapkan reinvestasi itu setelah ada pemerintahan baru tuh. Apalagi dipastikan bahwa Gibran itu tidak mungkin tidak akan menguasai separuh dari Jawa Barat tuh. Jadi modal-modal yang untuk sementara hibernating itu nanti akan dihidupkan kembali, dicairkan kembali ketika undang-undang tentang penguasaan Jawa Barat itu udah ada di tangan wakil presiden yang adalah anak mantan presiden kan. Begitu aja gampangnya untuk melihat analisis historis dari gerakan modal di Indonesia. Tapi seharusnya ya Gerindra juga waspada ya, karena Gerindra sampai sekarang belum menolak. Padahal ini kan sebenarnya undang-undang ini nantinya kalau seandainya Pak Prabowo yang terpilih dan Gibran terpilih menjadi wakil presidennya, ini kan mempreteli kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden untuk akses ekonomi yang besar di kawasan aglomerasi tadi. Iya, tapi kita bayangkan bahwa Pak Prabowo juga tahu taktik-taktik itu. Jadi pasti kekuasaan wakil presiden akan dipreteli oleh nanti keputusan presiden baru. Atau sebetulnya itu memang udah ada semacam pembagian dari awal antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi melalui Gibran. Tapi apapun gerakan masyarakat sipil dibantu dengan opini publik internasional akan memporak-porandakan usaha-usaha Jokowi ini. Kan kita mesti bayangkan bahwa mata internasional diarahkan ke Indonesia supaya Indonesia kembali pada demokrasi. Nah, kembali pada demokrasi artinya membatalkan apa yang menguntungkan rezim yang lama itu. Odious debt, target-target investasi yang sebetulnya merusak lingkungan, kan semua itu akan dievaluasi justru oleh investor asing. Jadi kesulitan Pak Prabowo nanti, nggak akan ada juga investor yang masuk ketika Prabowo belum melakukan semacam dejokowisasi itu. Jadi itu yang kita sebut dari awal bahwa Prabowo pasti akan melakukan dejokowisasi supaya ada nafas baru yang diperlihatkan pada dunia internasional. Jadi kalau pembusukan itu masih diteruskan oleh Pak Prabowo dengan menganggap bahwa rejim dia itu adalah kelanjutannya dari rejim Jokowi, nggak ada investor yang mau masuk ke Indonesia. Kayak itu yang mesti dihitung. Tapi kita selalu melihat bahwa ya ini kan taktik aja. Apa yang dijanjikan Prabowo sebelum jadi presiden ini bisa berbeda dengan apa yang akan dia putuskan nanti itu. Realitas akan mendikte kepentingan politik Prabowo di masa depan. Ya, jadi dalam Undang-Undang DKJ ini, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini Gerindra tampaknya main aman atau main cantik di depan Pak Jokowi. Toh tanpa Gerindra ikut menolak, kalau 7 fraksi udah menolak ya pasti undang-undang itu sementara akan ditunda dulu lah gitu ya. Ya itu akan jadi alasan Gerindra bahwa ini kan udah ditolak oleh 7 fraksi itu. Jadi pasti juga Gerindra paham bahwa Jokowi mau ambil untung sendiri, maka Gerindra memanfaatkan kemampuan dia untuk siksak. Dan itu dasarnya kan. Jadi bagi Gerindra, saya kira sekarang Gerindra udah anggap apapun yang diminta Jokowi diain aja lah. Oh, pada akhirnya ketika jadi presiden, Prabowo akan mengevaluasi semua hal yang bisa membatalkan legitimasi dia tuh, termasuk membatalkan IKN. Sangat mungkin juga Prabowo akan membatalkan IKN. Kalau desakan internasional bahwa IKN itu adalah bagian yang merusak bumi, itu Prabowo pasti akan juga batalkan itu. Nggak mungkin Prabowo ambil risiko, nggak akan ada investor di situ kalau dia masih merusak lingkungan. Jadi tekanan internasional ada variabel atau faktor yang pasti determinatif terhadap rejim yang baru. Siapapun rejim itu, mau Anies, Prabowo, Ganjar, itu faktor internasional akan bermain kuat untuk menekan Indonesia. Oke, dalam soal baik, terima kasih. lingkungan. Yes, Oke, baik, terima kasih. mantap. Ya, Ya, tetap 0%. Ya, oke. salam akal sehat. Ya.
Makasih. Salam buat supir Oke. juga ya. Buat supir di sebelah salam. Itu dia